Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk muassisah wa mudir hadal ma'had, Umi yang kami bangga. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat dan takzim cinta kami untuk Ustadzna Al-Karim Ustadz Haikal Hafizahullah yang selalu merapat ke sini bertemu dengan almarhum. Beliau adalah figur leader yang berkarakter. Jasad beliau memang tak ada kawan, tapi spirit dari Huda selalu hadir untuknya. Baik. Ayo, ana hadir lakum. Sebelum kami merapat di awal Agustus ke tempat yang lain, Serang, Banten, dan Bangka Tengah nanti di akhir Agustus. Bismillah. Yang santri lama dalam hitungan 3, 2, 1, angkat tangan kanannya jemaah. Santri baru angkat tangan kanannya, santri lama juga sama. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir antum hari ini. Takbir. Suara antum hanya 30% takbir. Santri baru suara Muhammad 40% takbir. Turunkan tangan tanpa suara. Ada tulisan menarik di sini. Wahai santri baru, 2 bulan yang lalu kau masih bangga dengan kostum sebelum hari ini. Bukankah 2 minggu yang lalu di gerbang dari Huda, seorang ibu itu memegang pundak sang santri sambil mengatakan nah yang betah di pondok ini. Bisakah kalimat cinta sang ayah dan ibu itu you pegang dengan baik-baik dan kafah di pondok ini? Hutbatul Aris adalah jembatan emas untuk mengenal pondok ini secara kafah, jangan setengah-setengah. Pegang kalimat ibumu baik-baik, pegang kalimat ayahmu baik-baik, bahwasanya you sudah mendengar kalimat itu dari orang tuamu. Nah, yang betah di pondok ini, yang pernah merasakan atmosfer pesantren, ustadz, ustadzah, anak, santri lama, pasti pernah mendengar bisikan cinta itu dari sang ibu. Tahun 98, anak pernah duduk seperti antum. Tahun 98, anak pernah dipegang tanganku oleh sang ibu saat itu. Apa yang dikatakan ibuku hari itu? Bismillah, selamat berjuang. Hanya 2 kata, tapi masih terngiang sampai hari ini. Ibu sambil melambaikan tangan, nah, tatapannya kosong. Mereka sedang kuliah hari itu. Saya jawab, ada apa Ustaz? Ternyata apa? Mereka melihat tulisan di belakangnya adalah seminar public speaking. Karena public speaking di otak mereka adalah, dan survei membuktikan 2009 survei dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Ayu Kuala Lumpur Malaysia, termasuk di Thailand. Generasi yang akan hiasi langit Nusantara adalah generasi yang bisa bicara. 5, 4, semakin menunduk, itu yang saya pilih. 4, 3, show your act and show your talent. Buktikan kepada Nusantara kalau santri dari Huda bisa bicara. 3, 2, semakin pura-pura nggak tahu, itu yang saya pilih. Semakin kau duduk tegak, tatap ke depan, itu orang-orang hebat. 2, saya temukan orang. Bismillah. Dari cara duduk,
sorotan mata, dia cocok bagi kehidupan hari ini. Ada yang Allah beri Allah. Nah, ini dia. Silakan ya. Jangan tolak mikrofon, jangan tolak titik warna merah. Ketika titik warna merah ada di kerudungmu atau di baju putihmu, you langsung berdiri. Anda mustahil, Ustaz. Ini dia orangnya. Nah, anti. Hei, Kak. Semua pundak tengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Hei, semua pundak tengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Itu semua tengok ke belakang. Yang kesel di belakang dia mengatakan, bukan anak. Allah Akbar. Santri baru udah mulai hari ini, udah mulai lupa dengan cerita rumahnya. Apalagi ketika segmen ini saya mainkan di segmen ketiga. Kita mulai, ini dia people. Santri baru, Sersaka Merah Putih, 78 tahun lamanya, terus berkibar menyapa tanah persaudaraan Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin di bawah berdiri. Apa yang Anda ingat ketika Anda bicara hari itu, nak? Apa yang Anda ingat ketika Anda bicara di G20 di Bali? Yang Anda ingat adalah ketika sang ibu dia duduk di samping ruang VIP. Saat itu ibu mengatakan, nak, masih ingat waktu itu kau baru masuk pondok, baru seminggu kau teriak ingin pulang ke rumah, dan sekarang ini hasilnya, anak. Aku bangga lihat kau anak keluarga ini. Saat itu ibu mengatakan sambil memeluk anak, aku bangga. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Pasti. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Enggak lah, itu suara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Setelah dari TV One kami bergabung dengan Trans TV. Orang Trans TV bilang apa? Mas yang dari pesantren itu ya mas ya. Pertanyaannya aja nggak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Itu nggak enak banget didengarnya. Kenapa nggak kayak gini, mas? Santri kan? Ini kata-katanya mubazir banget dia. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar cara itu? Oh, santri baru sudah mulai Santri baru sudah mulai terbuka matanya. Sudah mulai. Multimedia ambil gambarnya keren banget ini. Udah mulai ya, siap ya. Ya mengangkat kedua tangan hari ini tanpa ke UI, apalagi bayar pula kan? Cukup di sini. Ya mengangkat kedua tangan hari ini generasi dari Huda yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Hei santri putra, yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan. Tanganmu langsung tutup. Santri baru jangan kalah dengan kakak-kakak santri lama ya. Fokus ya kak ya. Yang putih juga sama. Ketika Nabi bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Nabi bilang tutup, tangan antum langsung tutup. 3, 2. Di multimedia, ambil gambarnya keren banget ini. Buka. Mulai. Tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Resep yang saya rindukan dari Huda kayak gini nih. Semuanya fokus banget. Ada yang sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar ya Allah. Siap ya. Berarti dari sini nampak banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran.
Ya, kalahkan tuh anak-anak UI. Mereka 2 jam loh, Kak. Mereka dilatih auditorinya, mereka dilatih visualnya. Mulai. Mulai. Buka. 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 Tutup. 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 Yang salah maju ke depan. Aku masih bagus banget loh, Kak. Wallahi, anak melihat dari depan, kemanapun anak pergi, mata antum semua ngikutin. Jangan kemana-mana, lihat orang itu, lihat orang itu. Antum go satu ini, kenapa? Kan antum fokus. Itulah dalil huda, kawan. Dalil huda itu mengangkat benderanya fokus. Antum harus angkat bendera ini sama-sama dengan titik fokus antum. Antum salah, gak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi ketika anak UI berkumpul lagi after zuhur, mereka merapat di satu titik, apa yang mereka lakukan? Antum lihat, kostumnya putih semua sama kayak antum. Mereka harus berbayar lagi 1.200.000 habis zuhur. Apa yang mereka lakukan? Mereka melatih dia termasuk anak yang fokus atau tidak. Applause hypnotic. Applause itu artinya adalah apa? Antum jangan sampai gagal ya, guys ya. Tadi buka tutup, kau salah, gak ada orang yang tahu kalau kau salah, kecuali kami depan dan tim kamera. Tapi kalau yang ini, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia. Siap ya, kayak anak rindu dari huda kayak gini nih. Tapi lama, yuk kita nostalgia dengan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan dari huda 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Allahu siap. Selamat. Siap. Oh, luar biasa itu, mata semua melototin saya semua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda masih bingung karena ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Hai, amazing, you fokus banget. Ini yang terakhir, kawan. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Kalau antum bilang, Pak Happy, bener loh Pak Ustadz, kita sering loh tepuk tangan kayak gitu. Pramuka juga ada. Kenapa hari ini jadi horor kayak gini ya? Siap ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Aduh, bagus banget karena takut salah, betul. Al jawabul jamaiyah dulu ala siang. Tapi kalau hampir semua lupa dengan kegiatan gara-gara kebutaan. Santri baru nih Kak, semua semuanya sebenarnya yang salah. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Siap ya, siap. Kita mulai yang pertama. Selamat pagi, siang. Nah, orang auditori, orang yang simaannya kuat. Pagi, Prof. Selamat siang, Prof. Tapi selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Ceria banget antum hari ini ya. Antum bagus banget, ada yang sampai istighfar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santri putra, selamat malam. Allah, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Tadi yang di depan hampir salah, yang belakang juga sama. Ketika Nabi bilang selamat malam, di tangan hampir nempel. Dan dia langsung bilang, astagfirullahaladzim, nggak jadi. Allah karim. Tepuk tangan untuk Darul Huda, Curug Tangerang. Kakak-kakak santri baru. Angkat tangan kanan dengan kolornya. Amazing. Angkat tangan kiri dengan purosahnya. Putri juga sama. Akan nampak di sini. Pasti ada yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Thank you. Syukran. Turunkan kembali. Yang harus ditulis oleh generasi dari Huda adalah ini dia, people. Antum jangan setengah. Oh ya. On kan visinya. Kelas? Ditulis dulu, Kak. Nulisnya kayak gini loh, Kak. Samakan loh. On, vision. On kan visinya. Nulisnya jangan huruf kecil, tapi ada kapitalnya. Vision, on kan visinya. Ketika antum malas, berarti jiwa raga antum lagi off. Ketika antum berdoanya asal berdoa, berarti jiwa raga antum lagi off. Next. Berikutnya adalah baru datang dari kota harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Collaboration. Apa arti collaboration? Mengenal satu sama lain, berkolaborasi satu sama lain. Bareng-bareng, kalau bahasa Tangerangnya kita harus bareng-bareng dengan yang lain. Jangan hidup sendiri, jangan menyendiri, harus berkolaborasi dengan yang lain. Kelas? Dan ini yang paling penting, brother sister. Dari 3 item ini adalah yang harus di-on-kan. Ini dia, people. Passion. Tanpa suara. Jeruk nipis ini akan ana lempar ke antum. Antum tangkap dengan tangan kiri antum. Jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti antum melepaskan peluang antum. Wahid, Isnani, Salasa, tangkap. Tanpa suara. Terima kasih. Keren banget antum ya, bagus banget. Siap, Kak? Kata Pak Epi Chandra, harus collaboration. Tangan kanan antum gak boleh kosong. Angkat tangan kanannya. Amazing. Anak siapkan satu alat dan antum fokus ya, kayak antum ambil itu alat dengan tangan kanan antum yang kosong itu biar berkolaborasi dengan tangan kiri antum. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bisa melukai antum atau melukai orang-orang sekitar antum. Ini dia alatnya, bingung. Siap ya? Pisau ini akan ada lempar ke tangan kanan antum. Ingat, Kak, jeruk nipis jangan sampai lepas. Kalau lepas kata antum gak fokus. Siap, Kak? Wahid, Isnani, tangan kananmu satu lama, ambil. Siap ya? 3, latih thinking antum. Kuat gak sih the power of thinking antum? 2, 1, arahkan itu pisau ke jeruk nipis. Pisau. Jangan keliru, mana pisau, mana jeruk nipis. Arahkan pisau ke jeruk nipis. 3, 2, 1, dibelah jeruk nipisnya. Pelan-pelan, belah pelan-pelan. Jangan sampai membelah tanganmu. Pelan-pelan. 1, 2, mulai. Simpan itu pisau di depan. Pisaunya depan, bukan jeruknya yang disimpan. Lihat air jeruk nipisnya. Lihat, Kak, air jeruk nipis jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti kau gagal. Lihat, Kak. Oh, pinter. Pak, ada orang DH langsung tangannya satu lagi ke sini. Siap, Kak? Jangan sampai gagal ya. Latih thinking antum. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut antum. Langsung yuk. Hei, dari Huda, apa yang antum rasakan?
Hei, dan udah kau lihat asem, jangan lihat ke sini. Anak Makassar, santri Al-Istiqlal di Makassar, dia langsung ekspresinya langsung berubah. Ada yang padahal jeruk nipisnya nggak ada. Orang dari Garuda ini. Antum baru sebulan di pondok atau baru setahun di pondok, antum sudah nggak tahan belajar. Siap-siap kau menahan perihnya kebodohan kawan. Karena apa? Belajar itu memang membuat lelah. Di pesantren itu memang membuat lelah. Tapi kalau nggak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Dicatat narasi ini, ditulis baik-baik di kertasmu. Silakan kan. Belajar memang membuat lelah. Di pesantren itu bikin lelah kawan. Kegiatan di pesantren memang bikin lelah. Tapi kalau nggak pernah ikut kegiatan di pesantren, lama-lama hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Keep kalimat ini baik-baik. Ini udah ditulis di highlight oleh hampir ribuan orang dari Sabang sampai Merauke. Buat mensos kan? Apa di IG? Di share ya kan? Tag ya. Halo? Yuk dicatat kak. Banyak yang pengen ikutan seminar, salah satunya adalah mencatat narasi ini. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Di pesantren memang membuat
Dia stres, dia melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Fahim tuh? Berarti nih, yang dicari orang-orang di luar sana saat seminar apa? Mereka harus antri berbayar mahal pula. Nih, ini slide ini. Perhatikan baik-baik generasi Darul Huda. Selama santri baru berada di pesantren, selama santri lama bertahan di pesantren, saya yakin 100% pasti terjaga itu prefrontal cortexnya. Anak di luar sana, seangkatan kalian, anak SMP, SMK, SMA, datang ke kantor Pak Chandra, tolong obati kami Pak Happy. Ternyata apa? Gara-gara korteksnya sudah mulai error. Apa itu korteks bager kasep gelis cantik? Korteks itu artinya adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi. Itu dagu, nak. Dahi. Itu dagu. Dahi, putri, dahi. Mana dahi? Dahi mana dahi? Kenapa dahi jadi sini? Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Ini. Di situ ada korteks kakak-kakak santri lama. Di situ ada korteks bagian otak yang harus dibikin rileks dan tenang. Maka kenapa sujud itu dia harus nempel ke korteksnya? Tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Ayo. Surat apa itu Al-Alaq, pinter. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia medis artinya korteks. Kakak-kakak santri lama, orang teman-temanmu di luar sana, karena dia kecanduan dengan gadgetnya, dia nggak pernah menghafalkan bait-bait Quran, jauh dari sejadah, nggak pernah mendengarkan azan. Lagi azan dia masih main handphone. Radiasi handphonenya, virus-virus gamenya, ternyata mempengaruhi korteksnya. Antum selama di pondok terjaga dari handphone dan selulermu kawan. Akhirnya apa? Nih, lihat baik-baik. Kalau korteks rusak, apa yang terjadi? Nah, udah tangannya turunkan. Udah. Tangannya turunkan. Turunkan tangan, udah. Saya khawatir nanti sampai ke asrama kayak gini terus ya. Kalau korteks rusak apa yang terjadi? Santri lama, santri baru. Nih, kalau korteks ada santri baru yang korteksnya kena, atau santri lama korteksnya kena, kelihatan cirinya. Yang pertama, nih, dia sulit mengatur masa depan. Antum bilang, Pak Happy, saya masuk ke Darul Huda biar masa depan saya cerah. Jangan kan masa depan, urus dulu korteksmu kawan. Pak Happy, kayak gimana sih ciri orang yang korteksnya kena? Santri lama bisa nggak kena? Bisa. Santri baru bisa kena nggak korteks? Virus dari luar dibawa ke Darul Huda. Cirinya apa? Nih yang kedua nih. Akan nampak nggak di sini hari ini selama 2 jam saya bicara. Ciri yang korteksnya kena, dia suka murung. Murung aja. Akan nampak nih, yang suka murung aja. Yang suka murung. Yang lain olahraga, dia murung aja, diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Stres tuh dia, kayak orang tadi tuh. Lihat Kak, kalau ada santri lama, hey brother, ada santri lama nih, dia murung, pegang pundak dia, bro. Jangan-jangan korteks ente udah hilang. Santri, uhti, kalau ada kawan antum murung aja diam, pegang pundaknya. Afwan uhti, korteks anti masih ada apa enggak? Dia nggak bahagia di pondoknya, murung aja, selama hidupnya dia murung. Berikutnya, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Santri yang nggak peduli dengan alam Darul Huda, nah berarti dia terganggu korteksnya. Udah tuh orang tuanya datang, minta ditemuin, dia nggak mau nemuin. Terjadi Kak di beberapa pesantren. Dia malu karena orang tuanya bawa sepeda dia ke pesantren. Di mana tuh korteksnya? Kasihan loh, ibu itu menggayuh sepeda 2 jam 30 menit hanya untuk bertemu dengan anaknya di pesantren. Karena dia merasa malu melihat ibunya bawa sepeda di gerbang pesantren. Dia nggak mau nemuin. Nah, di mana tuh korteksnya? Ciri berikutnya,
Dia nggak sopan dengan sesama. Dia nggak sopan dengan pengurus, nggak sopan dengan gurunya, nggak sopan dengan orang tuanya. Ah, udah itu. Ciri korteksnya udah mulai error. Dan terakhir, ini dia, nggak kreatif. Generasi Darul Huda yang tidak kreatif di pondok, ciri korteksnya sudah kena. Anda minta 20 hitungan akhir ya Kak ya, 20 hitungan mundur, antum langsung tulis dan selesai. Cepat Kak, 20. 19. Cepat Kak. Tulis Kak, prefrontal cortex. 18. Belajar disiplin. Darul Huda itu disiplinnya powerful, kuat. Biar fokus, latih auditorimu, latih visualmu. 17. Yang tidak bisa melihat gambar, bisa tengok dari sampingnya. Catat Kak, banyak yang pengen melihat dan mengcapture gambar ini. Di seminar manapun, saya tidak menyarankan dia untuk mengcapture dengan handphone. Antum gak ada handphone, lebih baik antum tulis langsung. 16. Terima kasih perjuangan kakak-kakak santri lama, walaupun tak nampak tapi dia cepat tengok dia di samping. 15. Berarti benar-benar haus kita dengan ilmu kah? Karena materi ini nggak mungkin antum dapatkan di dalam kelas. Prefrontal cortex ini nggak mungkin antum dapatkan di jam kuliah. Ini hanya antum dapatkan di masjid ini hari ini. Nanti ketika antum di luar menemukan materi ini, antum sudah tahu, oh ini yang disampaikan di Darul Huda waktu itu. Prefrontal cortex. 15. 14. 13. Bertahanlah di samudra Darul Huda ini. 14. Kelas? Mantap. Kelas? Luar biasa. 13. Kalau antum mencatatnya sambil hafal, berarti antum powerful tuh otak kanan kirinya. 9. Lama-lama tulisannya akan hilang dengan sendirinya. 8. Ketika anak tanya nanti jangan sampai antum lupa, karena antum catat berarti antum memorizing. 5. 4. Kelas? 3. 2. 1. Pegang mikrofonnya Kak. Wait, kita uji coba auditori dan visual. Pegang mikrofonnya, lihat ke sini nak. Pasti you mengira you yang bicarakan, kasihkan ke belakangnya. Belakangnya. Pasti yang deg-degan ada di belakangnya kan? Sampingnya. Di belakang. Sampingnya Kak. Samping. Ke depan. Ke depannya. Samping kiri. Kembalikan ke dia. Ketika mikrofon ke belakang, maka dia bilang apa? Alhamdulillah. Semakin mendekat lagi mikrofon, dia bilang Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Angkat mikrofonnya, tutup notebooknya. Lihat ke sini nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai mikrofonnya. Oke. Namanya adalah prefrontal cortex, betul? Jika rusak, yang terjadi apa? Thank you. Sulit mengatur masa depan. Berikutnya adalah jika korteks itu rusak, maka yang akan terjadi adalah suka murung. Thank you. Berikutnya adalah jangan kira santri baru jago juga ya. Itu lama juga bisa. Kelas berapa? Calon alumni. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Prefrontal cortex. Siapa kaya? Prefrontal cortex. Jika rusak adalah? Iya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Thank you Kak. Barakallahu fiik. Dan
Tepuk tangan buat yang sudah jawab hari ini. Berarti caranya harus seperti itu antum ini ya. Antum ngekip banget materinya karena antum catat dan antum dihitung kejar waktu dan antum langsung bisa menghafalnya dengan baik. Oke. Saya kembalikan ke moderator untuk segmen tanya jawab sebelum ke segmen berikutnya. Silakan. Semua tertuju kepada saya. Caranya adalah sama. Dalil huda itu, lihat tuh katakannya semua. Lihat tuh. Kenapa enggak? Karena antum dari awal udah dihipno di satu menit pertama saya. Kalau Anda bicara, tadi MC mengatakan kepada Bapak bicara, silakan. And then I sit here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya motivasi hari ini ya. Jadi hari ini materinya ini nih, lihat aja di banner ada ya. Nah ini ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kan motivasi ya. Di Google juga banyak, udah cari aja ya. Said, kalau Anda bicara kayak gitu, brother, yang akan terjadi semua ratusan peserta akan mengatakan apa? Ya Allah, ini kesempatan untuk kita mengembalikan cinta dan baca doa. Bismillah, ya bismillah. Panitia akan berteriak kayak antum terpengaruh loh, gara-gara tadi antum megang apa tangan kirinya? Muslim member jeruk nipis tangan kanan apa? Antum itu antum dibelah itu jeruk nipisnya dan antum merasakan keberadaannya. Antum itu kena hipno. Coba kalau anda ngomongnya kayak gini, anda kembalikan sebentar saya. Ini hipno. Tadi gambarnya gambar apa nak? Gambar apa? Coba kalau anda ngomongnya kayak gini. Yang saya cara bicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya jeruk nipis saya. Ini jeruk nipis saya. Nah ini ya. Nanti kan kiri ya. Nanti kan saya tuh mulai buka ini jeruk nipis ya. Nanti tangan kirinya tolong lah jangan keras. Ya. Kalau anda ngomongnya kayak gini, antum angkat tapi ke setengah hati ngangkatnya. Nah nanti kan kata Pak tadi kan ada kolaborasi, ada tangan kanannya sampai kosong, ada pisau, mana pisaunya? Sebentar. Nah, saya pisau. Nanti dibelah ya, pisaunya. Kalau kamu ngomongnya kayak gitu, antum gak kena hipno. Tapi kalau ngomongnya kayak gini tadi, antum perhatikan cara bicara. Kalau anda mau bertanya silakan. Bagaimana cara antum agar dapat berbicara di depan audiens secara lancar tanpa adanya rasa grogi? Anak buka kartunya sekarang. Anak grogi 18 kali. Anak lupa materi itu 5 kali. Antum jawab, pertama anak aja tadi anak buka kartunya sekarang. Kapan saya nge-break? Pertama, saya nge-break adalah ketika saya kasih mikrofon ke satu di antara kalian. Yang kedua, kapan saya break lagi? Ketika saya minta semuanya angkat kedua tangannya, buka, tutup. You lagi fokus ke tangan pada saya lagi nge-break. Aku gak bakal lihat saya lagi nge-break. Tapi yang aku lihat adalah habis itu anak mulai grogi. Gimana biar aku gak melihat anak grogi? Anak bisa aku 14 notik. Nyampe ke sekolahnya. Apa jawaban abang itu? Tolong Pak Chandra. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? Hampir 5-6 jam. Nyampe lah kami ke lokasi, ke sekolahnya. Ada tulisan di situ. Ahlan wa sahlan bi Ma'hadina El Aitab. Nama pondoknya Ma'had El Aitab. Di Lokna sana kawan. Kami perjalanan hampir 6 jam. Nyebrang pula, naik becak motor. Pas nyampe ke lokasi ada tulisan di atasnya, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya itu hilang di wilayah hujan, yang muncul Chandranya doang. Apa yang terjadi? Anak berdiri di atas di bawah gapura itu sambil menunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direkturnya datang dari sebuah gubuk kecil sambil mengatakan ahlan wa sahlan marhaban Pak Happy Chandra. Sambil kami pas dia akan senang Pak Chandra mau datang dari Jakarta ke Aceh ini. Baik, mana sakit-sakitnya Ustaz? Sebentar Pak Happy Chandra, mereka lagi sholat duha. Anak tunggu mereka sholat duha sampai 15 menit lebih. Di pesantren yang sangat sederhana, mereka masuk ke pesantren yang gak ada listrik, gak ada air, pedih kawan. Tapi mereka berjuang.
syakuro, bukan makfuro. Kalau antum seminggu di sini kau mengatakan Pak Ebi, saya antri di pondok ini, katakan saya capek di pondok ini, biar mereka berada. Allah menggerakkan anak ke bumi dari budak adalah ujian dia berdua ini ashkur am akfur. Baik. Saking ingin memberikan kado cinta untuk ibunya di bumi rohani, mereka belajar di pesantren sampai seperti ini tempatnya jemaah. Antum lihat tempatnya. Apa jadi dalam budaya tempatnya kayak gitu? Tak ada kawan. Anak mau pulang hari itu. Anak pamitan ke mereka. Pak Chandra pulang dulu ya. Apa mereka teriak? Dia tarik dan saya sambil mengatakan apa? Pak Chandra, mau kau mengajari aku di sini Pak Chandra? Janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Anak bicara dengan mereka, ayo nak, 5 santri nak. Aku ni banyak. 5 santri. Ayo nak. Serta merindukan the power of takbir Yusuf hari ini. Takbir. Allah. Siapa yang di luar takbir? Allah. Turun tangannya, anak apa kira bicara? Suami samudra dan kuda dengan kapal dihiasi baik-baik hina yang paham. Barakallahu fikum. Wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Bican Reksi Kenegaraan Republik Indonesia. Hari ini kami satu frame bersama santriwati dan mereka adalah santri akhir di Darul Huda Curug Tangerang Banten. Kami yakin mereka akan menjadi alumni suatu saat yang akan menghiasi langit Nusantara. Generasi muslimah berkarakter yang dibanggakan di negeri ini. Tunjukkan tepuk tangan santri akhir.